Selamat pagi, Bang Santoso Karo-Karo. Menjuah-juah. Kayak Good berita pagi, na. selamat morning, Mr. Ishari. Kayak berita na. Menjuah-juah, apa kabar Medan nih? Ya, itu Bang. Jadi ya seperti biasa, udah lama kita berjanji-janji nih. Aku mau apa Lama nih? kali berjanji, lama kali. Iya. Namanya juga terhalang sama COVID. Ini biasalah, ini COVID lah kok. Ya. Menurut Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat itu suatu kelompok yang sering kurang diperhatikan, tapi orang itu terdiri ahli-ahli ya. Akhir tahun 2020 baru berkurang. Oke. Nah, dari mana dia tahu? Kalau vaksinasi berhasil. Ya, oke. Nah, itulah. Tapi kemungkinan tuh vaksin itu berhasil kan lebih dari 90% kan? Tadi CNN itu Pfizer sudah mengumumkan lewat CNN, Oke. 43.000 lebih diteliti di 6 negara. Ya kan banyak itu. Oke, ya, 90% lebih itu efektif dan bertahan 1 tahun. Ya. Luar biasa. Iya, betul. Luar biasa lah. Tahun. Iya, bertahan. Dengan kata lain, harus ada vaksinasi ulang nanti habis 1 tahun. Serupa influenza juga begitu, Bang. Aku nggak pernah mau vaksinasi influenza. Tiap tahun mesti. Udah itu strain-nya barangkali dari Amerika, bukan strain Indonesia kan? Ya. Tapi bukankah sama aja Bang, yang dibikin oleh Cina, dibikin oleh Amerika, dibikin oleh Jerman, dibikin di Indonesia kan sama juga kan? Ya kita anggap samalah, sebab kumannya kan sama-sama kuman COVID. Ya, betul. Sama. Diambil dari penduduk di sana lah. Ya, aku berpendapat begini. Bagus ini sebetulnya. COVID ini ada. Ya. Jadi kita seperti ditegur. Wah, ini kalau dalam segi religiusnya ditegur. Perbaiki kondisimu, perbaiki tingkah laku. Nah sekarang, Bang, aku kan terasa sekali. Sekarang aku kalau keluar rumah, aku nggak perlu mandi dulu, Bang. Nanti aku mau masuk rumah baru aku mandi. Mesti cuci kepala kan? Itu semua Bang, kayak mandi lah udah. Sama. Betul. Kalau aku dulu juga gitu. Kalau keluar, nanti dulu mandi, cuci muka aja. Ngawani imai tua kan? Iya betul. Pulang, baru mandi dan cuci kepala semua lengkap. Betul. Berarti Bang, kita masuk ke rumah, naik ke tempat tidur itu dalam keadaan bersih. Oh pasti, pasti. Iya. Naik tempat tidur sudah bersih semua, aman semua. Kita sekarang jadi rajin cuci tangan. Dulu cuci tanganmu tidak? Ada 30 kali satu hari cuci tangan. Asal ke pagar, ada Gojek datang, ambil, masuk cuci tangan. Ada orang ambil, cuci tangan. Cuci tangan 30 kali, semua lah. Iya. Jadi memang seperti kau bilang, sebenarnya dulu kan perang itu perang proksi ya. Jadi orang pakai peluru kendali dari sini. Tapi orang sudah berpikir waktu itu perang biologis. Sudah ada, tapi tak pernah dibayangkannya seperti ini. Kena semua. Betul. Sebenarnya ini kan kuman ini, entah dari mana lepasnya tak tahu kita. Dia cuma 2 kali lah boleh dibilang lebih kuat dari influenza. Tapi banyak yang mati. Baru 2 hari yang lalu mati lagi satu ahli jantung senior, kolonel. Iya. Kawat, mati di ICU. Jadi apa bawa bilang kan, itu maka takut awak keluar sekali-sekali, keluar ketemu cucu. Masalah bersosial juga tetap dijaga, cuma dikurangi. Abang kan dokter, lebih tahu lah. Setahu aku, COVID ini akan lebih berat jika ada penyakit lain menyertai. Oh betul, ya ini awak ini dokter pun tapi awak tabib kampungnya. Tabib kampung sudah 8 bulan di rumah aja ya. Kenapa? Aku ada comorbidity. Apa itu? Jadi penyerta itu mempunyai resiko kita tambah tinggi. Pertama usia, awak 7,5 sen. Udah itu ada hipertensi walaupun terkontrol ya, nggak ada sakit gula, tapi pernah cancer. Itu comorbidity itu 12 tahun nggak. Yang lain tuh udah tua, sakit gula, macam-macam. Jadi makanya dianjurkan ini tes kita buat vaksinasi di Indonesia itu 18 sampai 59. Jadi akan divaksinasi bulan Desember
umur segitu macam kami, kau berapa dah? 70. Nggak dapat. Kalau mau cari sendiri vaksinasinya. Tapi kalau orang itu sudah divaksinasi, resiko kita lebih kurang lah. Biasanya takut tahu akan ini aku keluarga intiku ada 4 keluarga kena ini baru 1 minggu melapor. Tapi untung di rumah saja di lockdown di Medan. Di sini udah ada 1 yang mati. Memang aku juga begitu Bang. Begitu lockdown itu mulai dari bulan Maret itu, aku udah nggak bisa keluar kemana-mana. Cuman aku kadang-kadang bandel juga. Cuman marah lah anak-anak. Ya aku juga di bandel, pergi aku pakai segala macam paket perang itu kan, praktek kan. Tahu kena di situ 3 orang kawan. Wah pulang aku bilang begini, semua bilang jangan pergi lagi. Oh, terpaksa tak pergi lagi. Nah itulah. Apa kita ini kan termasuk yang patuh pada Mai Tua kan? Apakah patuhlah? apa kata anak, apa kata cucu harus diikuti. Aku pun dilarang lah. Jangan keluar. Papa itu usianya udah rentan katanya. Iya, tak diurus lagi awak nanti. Iya, mungkin awak tak apa-apa, kena pula yang lain. Kena pula yang OTG. OTG. Bang, jadi sekarang tidak praktek. Makanya karena nggak praktek, payah lagi jumpa Bang. Kalau praktek kan dekat dengan aku. Ya, kayak bisa kita jumpa janji-janji kapan atau waktu aku keluar sama cucu. Kami dengan cucu cari tempat yang sepi. Ya. Kadang-kadang sampai BSD sana. Sepi. Duduknya 2 meter, 1,5 meter, ya kan? Ya bawa masker enggak, kadang dibuka. Tenang aja bisa. Kapan kami kan call kau datang kan? Kita kan makan ikan Bang. Udah lama tak makan ikan. Aku pun makan ikan dagingnya. Jadi kegiatan Abang sehari-hari di rumah saja. Jadi apa yang Abang bikin? Biasanya ada kesibukan dan lain-lain. Jadi supaya killing time, ini ada namanya cabin fever. Cabin fever. Demam di pondok. Cabin fever orang depresi. Takut. Yang parah mau bunuh diri. Tidak tahu mau bikin apa. Karena nggak keluar-keluar. Awak belum sampai ke situ. Tapi ada orang. Di rumah aku, pertama tabulam pot. Tanaman buah dalam pot. Itu tak ada lagi anak cucu di rumah. Itulah jadi anakku. Kurus. Kasihan. Ini alergi pula awak kena fertilizer kan. Ada yang udah berbuah jeruknya, ada yang udah berbuah saunya, ada berbuah apanya, ya macam-macam lah. Tomat segala macam ya? Enggak, pohon aja. Aku bunga enggak suka. Dulu suka nulis kan, nulis ilmiah. Enggak, ini baru aku selesaikan satu tulisan buku kecil mengenai aku dulu 73, 71, 73 di Sipolangit. Jadi namanya kenang-kenangan waktu di Sipolangit. Cerita-cerita lucu lah. 3-4 halaman satu topik gitu kan. Cerita lucu. Udah aku kirim ke anak, kau edit dulu. Dia tukang edit, dia anak UI kan. Jadi saya tanya percetakan. Ya nggak apa-apa Bang. Cuma aku pikir bagaimana mengedarkannya kan. Pakai online lah. Kalau dulu aku kasih gratis saja kan. Iya. Kasih gratis saja. Buku Abang yang pertama itu ada sama aku. Itu autobiografi. Apa judulnya? Ya, dari Gunung Sittember ke ibu kota. Itu namanya juga autobiografi kan. Waktu itu aku baru habis cancer ya. Baru selesai terapi kemo. Ya hampir lewat lah dibikin kemo itu kan. Cancer usus besar. Tahun berapa? Tahun 2007. Oke. Ya. Berobat di sebelah di Dermais ya. Terus operasi aku udah operasi di Singapura. Kenapa Singapura? Di situ ada 1 orang saja yang sudah 500 kali melakukan operasi 4 lubang. Yang lain ya 4 holes. Dia pakai tidak usah black ya. Jadi tanpa ICU. Kalau di sini udah aku tanya kawan-kawan, kau berapa kali? Baru 38 kali Bang. Sana berapa? 20 kali. Kau cari dulu sama aku
yang lebih banyak dapat lain di Singapura. Dia itu juga mengajar sampai ke Australia, bikin janji lah. Sampai sekarang ni potong kawan tu lah kan. Enggak pakai kelapa roti, hingga dibelah 4 lubang. Pulang dari sana langsung ke sebelah kemo kan, sesuai dengan anjuran dia. Jadi kupikir ini setelah 6 bulan selesai kemo, 14 kali kemo. Ku tulis selalu cerita ini, mana tahu lewat awak kan. Ku tulis mulai dari lahir di Kabanjahe. Itu ibuku kan guru. Dia guru zaman Belanda. Waktu Jepang pun, Jepang itu hormat sama dia. Tahun lahirlah aku, satu-satunya dokter yang di Kabanjahe waktu itu orang Jawa, namanya Marjono Santoso. Dia bilang, kalau anak laki-laki yang lahir, aku yang kasih nama, katanya. Jadilah nama aku pakai Santoso, nama orang Jawa. Kalau orang Karo kan Santos saja itu kan. Jadi orang Karo nggak bisa bilang Santos. Juga sialnya kan, pas itu kan 45. Masuk ke 47 itu masuk Belanda. Tentara Belanda. Dikira dari gunung. Rupanya lewat Pantai Cermin dia, mendarat Pantai Cermin ke Siantar, motong dari belakang. Orang nunggu semua di gunung. Baru sampai kira 30 meter ketahuan Belanda udah sampai sana. Terbirik-birik semua. Pas ada Pak Cik kau dapatnya Muhammad Hatta lagi di rumah itu di markas kan. Mau diungsikan lah dia. Dia bilang, Bumi Angus, jangan jatuh kepada Belanda. Ayah awak masih muda kan? Pakat Nenan 1 apa kapten waktu itu? Pikiran heroik aja. Rumahnya dibakarnya duluan. Depan kami. Jadi orang lain ngikut semua. Sayang juga rumah itu dibakar. Ngungsilah kami. Dari situlah mulai bertahap-tahap sampai di Gunung Sitember itu. Itu hutan itu. Dulu belum ada manusia situ. Waktu kakekku buka, itu perladangan dia pertama. Jadi kalau sistem agraria sekarang manusia semua kan. Bila kalau saya klaim itu atas nama kakek saya bisa barangkali ya ketawa aja. Orang itu, jangan gitu lah bang. Kakekku yang buka ini. Aslinya hutan itu dia cerita. Ada harimau, ada gajah, ada rusa. Itulah dibukanya. Dari situ Konferensi Meja Bundar tamat, langsung babeku bawa kami ke Medan, tembak langsung. Awak pun tak bisa bahasa Indonesia, masih main bahasa Karo kan. Udahlah numpang lah di Medan, di Jalan Duyung lah, di Jalan Asia lah, di jalan mana. Akhirnya 52 terdampar di Medan Baru. Jadi awak anak Medan Baru langsung ini. Tapi abang yang aku tahu di Jalan Rifai pernah tinggal. Nah, habis Sungai Denek kami ke Sungai Ular. Dari Sungai Ular pindah ke Rifai. 59. Itulah banyak tetangga kusut bilang jalan Pak Hugang. Ya Pak Hugang, betul. Di rumah main Hawaii selalu sama Gordon Tobing. Terus Dr. Ali Muhtar. Enggak, bukan Ali Muhtar, agak kesana. Ada Zainal Abidin. Dokter ahli. Iya, tahu. Itu pas sebelah jalan. Ada Tengku, kawan kau si Aziz. Aswar Aziz. Tengku Aziz Langkat. Iya, Sultan Langkat sekarang. Dokter. Situ dia. Terus sekarang yang di rumahnya di pojok itu Sutomo Kasiman yang beli mertuanya. Kesana sikit ada orang Surbakti, orang Taro, Notaris Ong, Rifai. Betul. Ada si Parmini, kau pasti tahu lah si Parmini. Iya. Parmini Maklin sebelah sana, sebelah kiri. Itulah kami di situ semua. Zaman dulu kan semuanya kenal. Masih naik sepeda. Wah kalau udah punya skuter, hebat kali tuh. Punya Honda kayak kau itu, Honda Bentley. Iya. Ada Super Sport. Pantat berasap tuh. Banyak yang nengek di belakang. Banyak kan standnya kan. Banyak standnya. Yang aku ingat ya, waktu abang di Rifai itu, abang punya radio juga di situ.
Gypsy namanya. Gypsy ini ada 3 Mandacan. Satu Bareng Mandacan, itu penyiar bahasa Inggris. Well, 3 kali. Satu Boy Mandacan, aku spesies tengah malam. Itu bahasa Bataknya Lodoik Motmos Mandacan. Namanya siapa aslinya? Lodoik Sitorus. Siaran 24 jam kan di kamar belakang itu. Iya. Itu di rumah abang ya? Iya, aku kan hobi listrik, jadi bikin sendiri. Kalau klien kan hebat ini, Jalan Tengku Daud. Ya, kita Tengku Daud. Ya, enggak hebat juga, tapi ya karena daerahnya itu kan rumah jenderal, kan? Iyalah, ini semua kan daerah namanya pun kolonia kan. Ada Echo 541. Ya betul. Orang Siuco. Ini yang 3 ini yang topnya ini. Ya. Ada kawanku masih hidup. Itu pemain piano jazz. Abangnya si Bams. Si Bugi. Asal sampai kemarin, ayo Bung, main. Di mana kita? Dia pun nyanyi, main piano, aku nyanyi, panggil showball lagi. Wah, itulah kerja kami di Medan. Nostalgia zaman dulu. Bahasa Belanda aja kami, awak bengkok-bengkok dia lurus. Bahasa Belanda aja. NBC lah. Oh, NBC lah. NBC Holland spreken ya. Bang, kata orang, masa yang paling membuat manusia ini bahagia adalah masa SMA. Ya? Betul. Nah, kemudian masa mahasiswa pada waktu di radio. Abang nggak cerita dulu, SMA ini abang dulu bagaimana? Top kali katanya di Medan dulu. Bukan top kali, tapi awak udah pemain musik. Jadi aku kan di Metodis. Itu ada si Amin Ivo. Ya. Dia udah Elvis Presley. Gaya terus. Band for money, do for show. Wah, segala macam. Aku sudah main band sama si Bungki, sama Gunung. Oh, Gunung. Jadi pesta kawin, pergilah kami. Dapat sedikit, dia dapat banyak. Nggak apa, sekali-sekali di Medan Club sama kakaknya Ivo. Dan dulu cewek cantik-cantik kerjanya di Metodis itu, dekat rumah kau lah itu kan. Iya tahu. Dekat gedung keuangan kan. Cantik-cantik dulu. Orang belum pakai dia udah pakai petticoat gitu. Itu petticoat itu kembang itu. Iya, pakai petticoat. Itu dia punya BH itu yang tajam-tajam itu kan waktu itu, pakai besi. Bukan seperti sekarang bulat aja, dulu besi itu. SMA sudah keluar barang tuh. Itu zamannya main niru-niru Marilyn Monroe itu kalau nggak salah. Petticoat. Wah, segala mah Marilyn Monroe. Brigitte Bardot. Bibi ya, BB dan MM. Ya. Gina Lolo Brigida. Wah. Itulah. Ya. Nonton aja di Rex di Medan bioskop ya kan. Masih ingat film A Lovers Must Learn? Oh iya, pastilah. Troy Donahue. Dan Susana Plesset. Tapi naik Lambretta ya, bukan naik Vespa. Vespa bang? Makanya itu langsung. Lambretta. Lihat jadi film. Langsung di Medan saat itu jadi top Vespa merah. Awak pun terpaksa beli satu Vespa merah. Vespa ya, bukan Lambretta. Tapi nanti lah lihat lagi. Karena dia di Italia syutingnya, jadi Piaggio. Iya betul. Lagunya Aldila kan? Ya betul. Emilio Pericoli. Wah. Emilio Pericoli. Penyanyinya Emilio Pericoli, aku nggak bisa lupa karena film itu lagi terus di kepala kan. Karena banyak kenangan juga itu, ingat itu. Wah ngeri kali. Ya. Aku nonton juga standar itu. Jadi waktu itu bang, abang main band. Apa nama grup kalian nih? Alah lupa kuntang apa? Sockers. Iya, itu Uli sini. Ya. Uli sini. Ada anaknya Kolonel Simbolon, Wiwit. Oke. Terus si Simanjunta, siapa lupa namanya. Aku nyanyi main gitar, ada satu lagi, 5 kali. Ikut kami festival berapa kali, tapi sampai final aja. Kami main aja di naik klub Sombrero itu. Oh sempat main di klub bang? Oh main lah di Sombrero, jadi aku lari aja dari Peringadi, main 1 jam, balik lagi Peringadi, main 1 jam, 2 kali kan main. Sama band Jakarta. Kami 3 kali seminggu. Oh, gitu. Dulu 100 lagu aku saya udah jago kali.
Yang menarik lagi Bang, Abang ini juga membawa acara. Itu ada ceritanya. Gimana? Nah, yes. Aku mula-mula masih mahasiswa nih. Ada Cina kawin di Jalan Gandhi. Itu ada gedung pertemuannya. Mainlah aku lihat dulu belum ngerti kita rundown itu kan. Pokoknya ini masuk ton. Oh, Here Comes the Bride. Ton. Oh, masuk dia jalan. Oh, kasih komentar. Satu dulu kan. Seorang tuh. Kapan ada Cina kawin lagi? Panggilnya lagi. Jadi nge-MC lah. Lama-lama nge-MC juga di Medan Club. MC zaman Radio Matek nge-MC lah kerja. Apa lagi? Jadi Abang tamat Fakultas Kedokteran USU tahun berapa itu Bang? Sebenarnya aku sudah lulus tahun 70 bulan 12. Bulan 11. Tapi dulu nggak seperti sekarang. Mesti nunggu lagi kita. Tunggu kawan, tunggu ini dapatlah kawan. Akhirnya bulan Juni lah diumumkan. 71. Langsung aku ke Luwu Pakam sama Sibolangit. Oh, praktek? Iya, jadi dokter kabupaten. Sekarang adalah dokter, ahli penyakit jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ya. Abang adalah ahli jantung. Nah, itu di mana Abang ambil? Masih bukan di USU, di tempat lain. Dulu sampai dari USU, Abang kerja di Jakarta di Departemen Kesehatan, ya kan. Kerjaku ke daerah-daerah, kontrol sana, pergi sini, ngurus kemas. Lama-lama kemudian ditaruh lagi jadi konsultan WHO di New Delhi, balik lagi. Aku pikir capek aku. Umur udah lewat kan. Waktu itu yang masih terima umur lewat itu jantung. Oke. Nah, lewat sana ujian. Kebetulan harapan kita mau dibangun rupanya. Oh, pada tahun itu ya. Jadi bos itu butuh dia, wah ini bekas dari Departemen Kesehatan ini, banyak tahu dia soal rencana manpower, tapi sehabis diwawancara masuk laku. Jadi masih dicipta kami. Tapi pensiun belum ya? Nggak ada pensiun? Dokternya ada pensiun? Udahlah, pensiun 15 tahun. Kalau cancer itu, waktu itu peraturannya masih pensiun 60. Aku nggak mau susah yang sama bini, pensiun aja. 60 pensiun. Tapi setahun kemudian bisa pensiun 65. Jadi di bawah aku pensiun 65. Aku nggak soal. Yang penting bisa cari makan praktek. Boleh. Jadi praktek terus aku di sana tempat kau datang itu. Terus dan masih ngajar di UI. Terus belakangan enggak lagi lah, udah tua ini aku bilang kan, yang muda-muda lah gitu. Kalau ketemu Abang begini, mungkin yang Abang bilang tua itu adalah 75 itu, kalau 75. Tetapi sebenarnya kalau aku tadi bicara sama Abang begini, masih clear. Abang masih pakai istilah kedokterannya. Dan aku lihat tidak lupa. Nama orang saja masih ingat. Masih, aku yang lama-lama justru paling ingat. Gini, boleh praktek di Harapan Kita sekarang. Tapi yang tua-tua nggak mau, takut. Jadi sekarang pakai daring. Nah ini aku lagi nunggu komputernya. Mau mulai dengan daring. Jadi dimasukkan semua ke komputer. Setiap pasien datang, diperiksa, di ECG, di tensi, terus dihidupkan video call. Jadi kita bicara dengan orang sakit melalui video call. Jadi daring gitulah ya. Berurusan dengan rumah sakit. Jadi aku kasih instruksi melalui komputer, ini obatnya, nanti kontrol sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Itu sudah ada yang mulai. Aku baru mulai karena nunggu komputer ini. Terpaksa cari second hand, dapat kasih ini. Kemarin dikasih orang satu komputer baru. Belum tahu cara mainkannya kan. Berarti ada kira-kira hampir setahun aku nggak cek ke Abang. Biasanya kan aku setiap bulan cek. Itu waktu abang pegang itu suara, Pak. Jadi kata orang, kadang-kadang kita takut, Bang. Kadang-kadang sakit di dada kiri nih. Sakit. Kadang-kadang di sini. Nah, selalu kalau aku datang ke Abang, orang, udah bukan jantung kau.
itu pembuluh darah yang menyempit. Ya, sampai abang bilang sama aku, kalau ada sakit-sakit, makan aja dulu Panadol biru. Nah, aku bilang kan, kenapa Panadol biru bang? Kalau biru kan Panadol kan untuk demam segala macam. Tidak. Abang bilang, betul bang, bisa memperlebar pembuluh darah. Nah, kalau Panadol biru itu menghilangkan rasa sakit. Dia kan painkiller, tapi paling ringan lah. Aku pun kadang-kadang makan itu. Kalau punggungku ini kan L4-nya kan bermasalah, jatuh. Jadi aku sakit sekali, kemakan. Kalau enggak. Jadi begini, ini kan sakit jantung yang banyak, sakit jantung koroner, ya kan? Banyak berhubungan dengan umur. Tapi ada komorbid juga, gula, darah tinggi, kolesterol, rokok, gitu kan. Jadi tidak semua keluhan itu dia PJK. Sekarang ini ada perkembangan baru dari hasil penelitian beberapa tahun yang lalu. Jadi itu namanya ischemia trial, ya. Apa itu? Ischemia trial ini ribuan orang, tidak semua langsung dipasang cincin. Jadi walaupun penyempitannya 60%, 65%, kalau tak ada keluhan, tidak khas. Tidak diapa-apain, paling kasih obat. Kalau dulu enggak, tangannya gatal, apapun gatal dulu. 60% pasang cincin gitu. Cincin itu tidak 100% menolong. Ada juga yang sumbat lagi gitu. Tapi kalau sekarang 70 ke atas persen ada keluhan, lihat ECG, udah pasang cincin aja. Sekarang ini gitu. Lebih menolong. Tadi abang bilang kalau tidak sakit, tidak merasa ada kesakitan, ya aman. Tapi bang banyak kawan juga tiba-tiba dead langsung. Nggak periksa sih dia. Ya? Nggak periksa dia. Nah iya, jadi macam aku bang. Aku datang ke abang. Itu dulu pertama kali aku rasa ada di bawah ini bang. Di bawah puting kiri ini. Kok nggak sakit? Aku datang ke abang periksa. Semua darah aku periksa, semua diperiksa. Waktu itu abang bilang bagus. Jadi kadang-kadang ada juga psikis, rasa takut. Oh banyak. Kan udah aku bilang tadi kalau umur bertambah, risiko bertambah. Jadi pertama dulu keluhannya khas apa tidak. Kedua ECG normal, belum tentu tidak ada, pasti ada. Nah, jadi ECG keluhan, ya kalau perlu di treadmill lah, di treadmill lari, ya. Nah, kalau tersembunyi dia muncul dia EKG. Nah, kalau treadmill juga nggak ada apa-apa, ya udah mau apa lagi? Itu yang ada familiku, omku, sekarang umur 86. Dulu takut kali saja. Sebentar udah ke IGD itu saking malu dia dilihatnya dulu. Oh nggak ada Santoso masuk dia kan. Udah normal pulang dia. Udah aku bilang Om, dia dulu ngantar-ngantar aku sering ke sentral dari Medan Baru kan. Udahlah kita kateter aja lah. Belum ada isi meter trial ini. Kalau nanti normal ini namanya indikasi sosial. Udah Om berhentilah semua nggak usah ke 5 dokter situ sini sana sini Singapura sini. Akhirnya di kateter normal. Happy banget. Ya. Semua obatnya di stop hilang. Ya. Masih ada seperti itu. Kalau gitu, kalau ada sedikit aja keluhan, cepatlah konsultasi. Iya, ECG paling penting. Iya. Aku pertama kali datang ke abang itu kan, karena rasa sakit dan kemudian ada rasa khawatir ya. Kadang-kadang kekhawatiran ini kan bukan dari diri kita juga, dari keluarga, dari istri, dari anak. Orang bilang, Medan bilang nakut-nakutin kan. Nakut-nakutin. Nah, tetapi aku sudah 5 tahun ini sama abang. Rata-rata tiap bulan ketemu. Terakhir ini aja nih kita baru 8 bulan tak ketemu. Nah, begini, waktu kan berjalan terus. Makin tua kita itu time relativity, ya, relativitas. Makin cepat dia. Jadi jangan-jangan tadinya 50% di treadmill negatif misalnya, begitu umur 70, dia sudah 70 di dalam 7%.
7%. Nah itu dicek lah baru tahu. Jadi ada kawan kita begitu kan. Ada keluhan. Dulu nggak apa-apa. Tapi takut terus. Ya. Takutnya itu membuat dia makin cepat terjadi. Rasa takut itu ya, is a killer. Yes, okay. Percaya kau nggak? Takut itu pembunuh utama itu. Apa istilahnya itu hipohondriak ya? Orang yang merasa dirinya sakit. Gitu. Iya, di suatu tempat dia merasa sakit. Hipohondriak. Iya. Bang, kasih dulu tip ya. Ini banyak kawan-kawan kita. Rata-rata anak Medan ini kadang-kadang kalau ada keluhan sedikit dia ke abang. Karena abang ini adalah termasuk kita punya suhu lah di Medan. Nah, apa kira-kira tip yang abang berikan kepada kami yang sudah 65 tahun ke atas ini dalam merawat jantung? 65 tahun ke atas sudah bawa tanah Ini baru punya wangi nih. Iya. Tapi kuliah orang Medan itu merokok semua. Itulah. Anak mudanya ya kalau nggak 100%, 90. Awal pun dulu perokoknya. Berhenti aku 78. Dulu biasa perokok kita ini galan. 999. Iya, galan, Commodore, kan itulah campur terus non-stop terus ya. Escort itulah kalau di Medan. Tapi 78 aku stop. Karena persis aku pergi ke CDC. Di CDC itu ada mainframe komputer baru dipasang yang sebesar lemari itu kan, Hewlett Packard. Nah ada interview, kita bisa ngisi nama, umur, pekerjaan, suku rokok berapa. Dia keluarkan situ prediksi aku punya life expectancy 46,5. Life expectancy. Masalah. Iya. Aku umur 30 waktu itu. Dia bilang kalau begini umur Anda 46,5 paling banyak. Oh, bisa pula. Wah, langsung aku berhenti merokok. Susah berhentinya. 1 tahun terus berusaha. Akhirnya bisa berhenti. Nggak ada asbak di rumah. Nggak ada korek di rumah. Semua hilang. Bau rokok hilang semua dari tangan, dari kantong. Di sini rokok Wismila kan. Jalan kelakuan Banteng nggak dulu beli galan kan. Nah, itulah kalau anak Medan satu rokok. Serajinlah olahraga. Oke. Stop light ya. Jalan aja cukup, nggak usah berenang. Kalau mau oke, tapi intinya jalan 30 menit, 4 kali, 5 kali seminggu cukup, jalan aja jalan. Itu 3 kilometer tuh. Udah 2. Makan enak boleh, tapi jangan sering-sering lah. Ya kan? Kalau sering-sering kita kan kacau juga namanya. Jadi kayak di sini awak perbanyak ikan seperti kau bilang tadi. Ya. Ada makanan pantang-pantang itu ada, Bang? Itu pantang itu aku tak pernah bilang pantang. Boleh enak, jangan sering. Itu saja. Masa mau tiap hari atau 3 kali seminggu enak terus. Kalau orang ini dari kampung itu BPK, nantilah itu. Sekali sebulan atau sekali 2 bulan gitu kan. Ya. Makanan Padang ya kurangilah. Mendeleng itu kali. Kalau Medan mesti mau mendeleng kawan. Tak bisa kalau tak makan mendeleng sama Aji yang di Singamang Raja itu kan. Ya tahu aku. Ya. Lubis itu. Haji Lubis. Oh ya. Orang Siboga kalau nggak salah itu. Iya Siboga ngeri kali. Oh gitu. Ya betul. Itu kurangilah. Boleh makan enak tapi jangan selalu sering. Kalau udah sakit makan obatnya. Iya. Aku masih ada obat yang nggak abang bilang. Jadi aku sekarang ini kan Bang, aku ingatlah pengalaman aku sekali. Aku pernah lagi nulis Bang. Jadi sampai jam 4 pagi tuh aku tulis. Terus ini lagi kena feelingnya kan orang, kena cikanya. Udah berapa bab ini? Jalan terus. Tiba-tiba jam 4 pagi. Bergerak ini sendiri Bang. Lagi bergerak-gerak nih. Nggak bisa aku kontrol. Kemudian kayak ada semut di rambut aku. Kayak ada. Begini-giniin. Rupanya bukan semut. Ada kayak di dalam rupanya. Ada entah sesuatu yang bergerak, entah darah, entah apa.
Jam 4 pagi itu juga bang, aku telepon lah bang. Ingat abang gitu, abang lagi di Genting di Malaysia. Rupanya udah jam 5, abang udah bangun, mungkin lagi olahraga pagi. Dia bilang bang, ini kenapa ini goyang-goyang? Telepon kita, bilang, cek dulu kau punya darah. Tensi, ku ceklah tensi. Ini lucu juga, ini masalah pencitraan orang bang. Begitu aku cek, kasih lapor aku ya. Habis ku cek bang, ku lapor lah bang. Ternyata darahku itu rendah, 90/70. Nah, terus abang bilang, udah, tenanglah kau, nggak mungkin kau stroke, kata abang. Jadi paling mencong-mencong lah mulut tuh nanti. Abang bilang, aku bilang, ya janganlah bang. Aku bilang, nah sejak saat itu sampai sekarang abang selalu ngasih aku minum Nerobion 5.000. Bagus. Sebutir. Dan sampai sekarang masih. Tensi bagus terus. Tensi kadang-kadang sekarang mulai agak sering naik bang. Sering 150, tapi yang nggak sering kali lah. Jangan biarkanlah 150 makan amlodipin. Nggak bisa amlodipin bang. Gembung kakiku terus, mata kakiku hilang. Kandesartan 8 mili. Apa Zanizik apa gitu, ada juga gitu. Kandesartan. Oke, nanti aku cari. Tadi abang bilang jangan merokok. Olahraga tidak perlu berat-berat, jalan kaki saja 30 menit. Ya. Kemudian makan ya. Enak boleh, tapi jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering. Yang sering ikan lah, ikan. Abang juga bilang ke aku, jangan ada pantang memakan dalam hidup. Jadi kalau mau makan sop kambing, makanlah seminggu sekali sop kambing. Kalau mau makan durian, makan juga lah. Tapi jangan 2 hari 3 hari berturut-turut. Seminggu. Cepat mati. Enteng kali ya bang, bilang kita cepat mati itu. Nanti kan, ini kalau aku taruh di YouTube, orang lihat lah. Kawan-kawan kita Medan ini kan masih banyak. Cuman kadang-kadang awak takut aja kalau terima handphone bang. Begitu terima handphone, begitu tertulisan innalillahi. Kayak awak pilih terus, siapa lagi nih? Memang betul. Aku kalau ke Medan, aku panggil lah, saya Bungki Basido. Bung, ini kawan kita ini. Ya, ini nggak tahu. Sudah overlin katanya. Sudah meninggal. Cilaka 12. Si Anu mana tergeletak di tempat tidur. Datang juga ke rumahnya kan. Nangis ya, mengerang-erang, mengarung-arung segala macam. Untuk datang. Jadi aku tak punya kawan lagi, Preman-preman dulu. Si Anu tak kenal dia kan, preman majestik itu siapa, si Nasution, Bang Ucok itu. Ucok panggil aja dulu. Nah, si Ucok ini, kami jualan di depan majestik itu sama ibuku kan. Dia dulu masih muda itu, katanya masih hidup di Helvetia. Yang lain, awak disepakkan orang, awak tak ngerti kan, awak tak kenal kan, dia pun tak kenal. Kibatnya ini disepakkannya awak kan. Itu dah, kalau dulu, happy awak, 10 tahun yang lalu kalau datang, abang udah datang. Beres lah, kau aturlah aku dah. Atur katanya. Sekarang apa? Tak ada lagi. Jadi ini ada joke yang bilang begini. Jangan berhenti merokok. Merokok aja lah. Kenapa? Karena orang yang tidak merokok ini nanti akan kesepian hidupnya. Kenapa? Karena kawan-kawannya mati duluan yang merokok. Tinggal dia sendiri. Abang tinggal sendiri. Nah, karena itu abang kesepian. Tak ada kawan yang sepantaran. Jadi ku tulis satu buku kecil, namanya Umur Panjang, tak apalah sambungannya ya. Sudah ku bagi-bagi ya. Itu awak ngutip aja kan. Ada rupanya negeri-negeri di dunia ini, termasuk di Jepang, termasuk di Amerika di mana yang penduduknya usia 100 itu udah banyak. Di Amerika ada, di Italia ada, di Jepang ada, di Cina ada. Jadi bukan hanya sekitar 50, 100 lebih sudah ada, centennial. Nah, dilakukan penelitian orang ini. Apa yang membuat kamu umur panjang? Ternyata makanannya apa sama semua. Ada 2 yang beda dengan penduduk lain. Satu, tumai sakirain ya, kalau bahasa Perancisnya. Keinginan seksualnya masih tinggi. Kedua,
hasrat hidupnya masih tinggi. Itu dua-duanya dipelihara sama dia. Walaupun bujangan, macam kau ini bujangan, dipelihara terus itu keinginan seksual. Dengan segala cara yang bisa diterima oleh dia. Dan hasrat hidup, dia tidak mau mati, mau hidup terus. Itu yang bikin dia sampai 100 lebih laki dan perempuan. 90 ke atas biasa di situ. Kalau Allah bilang semangat hidup, ingin umur panjang, itu ya adalah pada kita. Dan masih bisa kita atur lah itu. Aku mau hidup panjang, umur panjang. Tapi kalau kita bicara seks, Bang, tak ada batasan di mana kita sudah tidak bisa lagi melakukan hubungan seks. Ini kan repot juga. Mana bisa dipaksa, Bang? Begini. Kalau kita sadar dari mulai ya, memang hasrat hidup itu, kalau aku terutama cucu lah, ada cucu bikin hasrat hidup ya. Tapi keinginan seksual itu hubungannya kita laki-laki kan progesteron. Kalau perempuan estrogen, itu menurun. Apapun dia bilang menurun dia. Kan? Ada yang umur 50 sudah turun, ada 60, ada 70. Memang ada makanan-makanan yang bisa tidak cepat turun, misalnya apokat gitu ya, kacang-kacangan itu boleh. Tapi kalau di situ kalau aku baca di namanya psikologi seksual of the elderly yang 100 itu tidak mesti orgasme. Sekali sebulan juga apa. Yang penting dia ada ejakulasi. Ejakulasi tidak selalu di dalam vagina. Nah, ini membutuhkan kalau masih punya pasangan, baik pasangan resmi atau tidak resmi, pengertian bersama. Jadi dia juga aktif, kita juga aktif. Dia juga ejakulasi, kita juga ejakulasi. Entah di mana, nggak soal. Itu yang susah kan. Begitu orang Batak itu, orang umur 50, disentuh sedikit bang, langsung dia belok kiri ke dia. Aku udah tua pak, belok kiri ke dia. Tidurnya gitu. Jadi itu salah besar. Lama-lama dia lari ke agama kan. Nggak salah ke agama ini, tapi jangan dibunuh. Kalau masih ada jangan dibunuh. Bagus sih saran abang. Jadi dengan kata lain, hiduplah biasa saja. Jadi jangan dilarang-larang diri. Kalau memang ada hasrat ya kalau bisa disalurkan akan lebih baik. Kalau masih tidak dilarang agama, why not? Iya. Aku pernah lihat wawancara dengan Malaysia. Orang tanya dia, bagaimana kalau oral seks? Dia bilang tidak dilarang oleh agama. Apa bersih dan dengan pasangan sendiri, why not? Hebat dia. Berarti dia banyak baca, dan dia cari rujukannya di agama. Banyak orang kan lari dari kenyataan, larinya ya agama tapi salah gitu. Ini kurasa kita bikin topik sendiri lah ini kapan-kapan. Ajak perempuan satu, nanti ku ajak satu. Sebab kalau nggak ada perempuan, bicara soal sexual desire ini nggak kuat. Jadi, now I know kenapa abang sehat. Walaupun ngomong agak pelan, tetapi aku lihat abang terbuka. Tidak ada yang pantang, tidak ada yang tabu dalam berbicara. Ya, tidak ada yang pantang dalam makan minuman. Life as usual, ya. Tidak melarang-larang diri, Bang. Jadi sekarang pun, Bang, aku kan sebenarnya sudah lama berhenti merokok. Tapi kemudian, semasa lockdown nih, Bang, mulai lagi tarik sebatang dua batang, Bang. Kalau orang bilang tersebat dulu, tarik sebatang dulu katanya. Nah, itu biasa, sebatang jadi dua batang. Kalau aku sama sekali enggak. No. Ya bang, tapi ada filosofinya. Kata orang, memang rokok itu tidak baik bagi kesehatan, tapi rokok itu baik bagi pikiran, Bang. Iya, betul. Aku dulu sempat pakai pipa is. Ya, aku pernah lihat. Pipa kretek. Cangklong kan? Cangklong. Jadi begini, ini statistiknya. Statistiknya lebih ngeri dari COVID ini. 100 orang merokok. Itu memang 30% akan stroke atau sakit jantung. Yang banyak ngomongnya 70%. Dari 10,
3 COVID ya. 7 nggak happy terus dia kan. Kalau COVID itu kan dari 100, paling banyak itu 20%. Ya, ya. Lebih merokok. Nah, jadi ya terserah gitu kan. Tapi kalau aku ditanya, kalau kita sudah tua, merokok aja lah, peduli amat, ya kan? Tak banyak bedanya itu nanti kan. Dari muda lah dikurangi. Tergantung, Pak. Macam gini ya. Aku tidak peminum bir. Tapi kalau tiba-tiba I feel like it, aku rasa enak kali nih kalau minum bir. Ya aku minum aja, Bang. Itu tidak kita larang. Ini membuat hidup kita jadi lebih bebas. Jadi itu yang aku lihat dari awal. Bahwa hidup ini lebih bebas, positive thinking, ketawa-ketawa, dansa, menyanyi, menari, ngobrol. Itu kan membuat endorfin. Itu hormon yang membuat kita selalu gembira gitu. Itu kan morfin di dalam tubuh, namanya endorfin. Jadi kita happy aja. Happy keluar endorfin dari otak. Jadi nggak usah, awak pun dulu waktu main band, tahunya kalau nyiar kan, lain merokok, mainkan bir itu kan, ya, 2-3 gelas, ya kan. Terus, apa namanya, on the rock gitu kan. Biasa lah itu. Tapi nggak sampai gila kali. Dulu kawanku itu main-main di Lisuhairi. Iya. Ada pemain piano B.Y. Supardi. Kawan si B.Y. ini Rayak namanya, Rajak. Si Rajak ini punya warung sop buntut di tepi Sungai Deli. Di dekat jembatan itu, di seberang kantor wali kota. Di tempat tekongan itu sekarang udah di semen. Dulu ada Rajak di situ. Salah mau ketemu sama semua pemain orkes di Medan. Jam 11 malam udah kumpul di situ semua. Toko apa kerja? Ganja, gele. Semua main gele itu. Tak ada yang tak main gele. Nah, ini Bang, barangkali ini bisa dipertanyaan pamungkas aku. Sekarang kan begini. Kita semua anak Medan itu katanya. Anak Medan itu bukan anak Medan kalau tidak pernah menggele. Kalau enggak ngisap ganja. Karena dulu ganja itu tidak larang. Itu di depan Sanaria, di warung si Barabas itu, Bang. Itu ada jual yang sudah dilinting. Jadi semua orang pernah. Dan kita juga pernah. Tetapi setelah kita lihat, Bang, sejauh ini umur kita udah tua ini, kayaknya nggak ada pengaruh itu, Bang. Kayaknya nggak tidak membuat ada satu kerusakan apa pikiran atau apa. Paling kalau ganja itu kan, Bang, kalau nggak lapar ketawa. Ya, pusing lah. Pening-pening lalat lah kata orang. Jadi, nah sekarang kan ada semacam wacana bahwa ganja itu bisa dilegalkan, dijadikan sebagai devisa. Iya, California sudah. Nah, iya Bang, udah makanya. Belanda California. Iya, kalau Abang pergi ke Amsterdam, kan Abang lihat itu. Ganja dijual. Iya. Jadi kalau menurut seorang dokter, Abang seorang dokter, ganja itu bagi Abang apakah sebegitu bahayanya, apakah hanya bahaya saja? Ini ujianku dulu. Ujianku farmakologi itu, yang uji itu Profesor Rosso mengenai ganja. Tak sangka itu ya. Jadi kalau mau cerita di kampungku dulu orang pelihara babi, dia tanam ganja di kebunnya. Asal makan babi dicampur dengan daun-daun ganja, direbus, sisa makanan. Babi itu tidur aja kerjanya. Cepat gemuk, ya kan? 6 bulan udah bisa dijual. Nah kita kan selalu menyalahgunakan. Aku ingat aku masih SD di Sentral Pasar batulah kawanku pulangkan di jalan. Dia, tunggu sebentar, ku tekek kepala kau dan jaga. Berarti di rektor atap seng depan Rencong itu. Depan Metropol. Sudah ada dijual yang dilinting itu beli sambil jalan dimainkannya kan barang itu kan. Jadi kurasa ini kanabis namanya. Kanabis ini asal jangan overdosis. Dia itu nggak apa-apa lah. Jadi obat itu sekarang di Amerika itu mau dilegalkan sebagai obat. Orang yang sudah kecanduan dikasih kanabis itu berkurang gitu loh. Di Amsterdam sudahlah di dalam pot musim panas di kacanya itu semua. Sekarang jangan coba-coba asal ada tanam sedikit
Di Medan sana, Aceh apa disikat semua. Nah, itu dibawa dari tanah karo. Benar ya Bang, ganja itu nggak ada yang tanam, dia tumbuh sendiri aja. Tumbuh aja. Nah, jadi kalau rumah kita kebetulan dekat dengan ganja, itu bilang kita nanam, padahal kita nggak ditanam itu. Tidak ada di pupuk, tidak di apa, dia tumbuh sendiri. Ada di pupuk, tumbuh begitu aja dia. Makanya Bang, kenapa tumbuhan itu ada? Tentu ada gunanya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang diciptakan Tuhan yang tidak berguna, semua berguna. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Mungkin bisa menjadi sedatif, bisa menjadi alat penenang, bisa menjadi obat bius. Nah, abang lebih tahu lah. Nah, jadi ya nggak tahu, bukan kita membela, tapi kita, abang sama aku juga ada anak Medan ini dulu tarik juga kan. Nah, tapi nggak ada efek kok. Sampai hari kita nggak merasa ada. Jadi nggak ada pesong-pesong kita. Nggak ada. Ini ada namanya profesi itu ahli farmakologi. Orang ini kan banyak, muncullah sekali-sekali kasih komentar gitu. Tapi jangan bawa sentimen, pakai ilmiah, ya kan, cerita. Ini kalau perlu diwawancara lah ini, kayak kita ini kan. Aku ingat dulu di Medan, tak ada yang tak main bareng tuh, pergi semua ke tempat rayak itu kan, di situ main semua. Lili Suhaili main biola, main. Semua awak ikut-ikutan sama si Gunung kan, main. Itu ahli farmakologi mesti dipanggil ya. Jadi kan itu bisa juga, tapi itulah wacana aja Bang. Udah siang ini. Oke, mainkan Medan. Ini Medan Bong. Ya, oke Bang. Alat perang pakai. Main lah. Ini. Di rumah pun kami pakai ini. Soalnya ada di Gojek seling di pintu, mesti jemput. Oke Bang ya. Thank you. Kita makan ikan lagi. Iya. Oke Bang. Oke. Makasih Bang. Yo.